Krisis yang terjadi di tubuh AC Milan musim ini disebut bukan hanya karena buruknya manajemen klub, tetapi juga kegagalan teknis dan taktis di lapangan. Sejak awal musim, Milan sebenarnya berharap banyak kepada Massimiliano Allegri. Ia dipilih karena dianggap mampu menyatukan ruang ganti, menenangkan situasi internal tim, dan membawa kembali stabilitas di tengah hubungan yang mulai renggang antara manajemen, pemain, dan para fans. Manajemen bahkan mendukung penuh Allegri di bursa transfer dengan mendatangkan pemain senior seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot yang disebut sebagai pilihan langsung sang pelatih. Target Milan musim ini sebenarnya sederhana, yakni kembali lolos ke Liga Champions. Pada paruh pertama musim, peluang itu terlihat sangat terbuka. Rossoneri sempat tampil impresif dan bertahan di posisi 2 hingga 3 klasemen selama beberapa bulan. Namun semuanya berubah drastis di paruh kedua musim. Performa Milan anjlok total, tim kehilangan konsistensi, ruang ganti kembali memanas, dan para pemain baru gagal memberi dampak besar di lapangan. Bahkan statistik poin Milan di paruh kedua musim disebut setara dengan tim papan bawah yang berada di zona peringkat ke-17. Akibat hasil buruk tersebut, Milan harus puas turun ke Liga Eropa. Kegagalan ini langsung memicu keputusan besar dari klub. Allegri resmi dipecat bersama sejumlah petinggi klub seperti Monchada, Tare, dan Forlani. Situasi ini dianggap sebagai bencana besar bagi publik San Siro karena Milan gagal memenuhi satu-satunya target utama musim ini. Kini revolusi besar mulai terjadi di Casa Milan. Geri Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic disebut sedang menyiapkan proyek baru untuk menyelamatkan masa depan klub. Meski begitu, banyak pihak menilai kehancuran Milan musim ini tidak sepenuhnya salah Allegri. Campur tangan dan keputusan para petinggi klub juga dianggap menjadi penyebab utama runtuhnya proyek Rossoneri musim ini. AC Milan mulai bergerak cepat setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Klub langsung melakukan perombakan besar-besaran di jajaran manajemen. Pelatih Massimiliano Allegri, CEO Giorgio Forlani, Direktur Olahraga Iglitari, dan Direktur Teknis Gioffre Monchada resmi dipecat dalam satu pengumuman sekaligus. Kini, fokus utama Milan adalah mencari Direktur Olahraga baru, dan nama yang paling kuat muncul adalah Fabio Paratici. Menurut sejumlah laporan dari media Italia, penasihat Milan, Zlatan Ibrahimovic, bahkan sudah turun tangan langsung untuk menghubungi Paratici dan menanyakan kesediaannya bergabung ke San Siro. Paratici sendiri sebenarnya baru bekerja di Fiorentina sejak Februari lalu. Sebelumnya ia dikenal sebagai sosok penting di Juventus pada periode 2010 hingga 2021 sebelum melanjutkan karir di Tottenham Hotspur. Milan disebut ingin segera mengisi posisi direktur olahraga sebelum menentukan pelatih baru untuk musim depan. Meski begitu, langkah mendatangkan Paratici juga memicu kontroversi sebab ia pernah terkena sanksi larangan terlibat dalam aktivitas sepak bola selama 30 bulan akibat kasus manipulasi laporan keuntungan transfer pemain saat masih bekerja di Juventus. Kasus tersebut membuat Juventus mendapat hukuman pengurangan poin dan denda dari otoritas sepak bola Italia. Paratici sendiri baru diizinkan kembali bekerja di klub sepak bola pada Oktober 2025 lalu. Sebelumnya Milan sempat mundur dari rencana merekrut Paratici karena khawatir sanksinya diperpanjang. Namun kini situasi berubah dan manajemen Rossoneri tampaknya siap mengambil risiko demi memulai proyek baru mereka. Krisis di AC Milan semakin memanas setelah manajemen dan pelatih dipecat massal. Kini giliran Zlatan Ibrahimovic yang menjadi sasaran kemarahan para ultras atau kelompok supporter garis keras Rossoneri. Kemarahan fans memuncak usai Milan gagal lolos ke Liga Champions setelah kalah 1-2 dari Cagliari di kandang sendiri. Hasil itu terasa sangat menyakitkan karena Milan sebenarnya hanya membutuhkan 1 poin untuk mengamankan posisi 4 besar. Situasi langsung berubah kacau dalam 24 jam terakhir. Pemilik klub Geri Cardinale resmi memecat pelatih Massimiliano Allegri, CEO Giorgio Forlani, Direktur Olahraga Iglitari, dan Direktur Teknis Gioffre Monchada sekaligus lewat satu pernyataan resmi klub. Namun keputusan yang paling membuat fans marah adalah tetap dipertahankannya Ibrahimovic. Bahkan mantan striker Milan itu disebut mendapat kekuasaan lebih besar dalam proyek baru klub. Pada malam yang sama, Ibrahimovic terlihat datang ke hotel tempat Cardinale menginap untuk menghadiri rapat darurat membahas masa depan Milan.
Para Ultras menilai semua pihak harus bertanggung jawab atas kehancuran musim ini, dan itu termasuk Ibrahimovic. Mereka menolak jika Ibrat justru diberi peran lebih besar setelah kegagalan total klub. Sebagai bentuk protes, para supporter membentangkan spanduk besar di depan Casa Milan dengan pesan keras, "Tidak ada yang boleh bertahan, usir Ibra sekarang juga." Sebelumnya, kemarahan fans lebih banyak diarahkan kepada Giorgio Verlani dan manajemen klub. Bahkan sebagian supporter masih ingin Allegri dan Tari dipertahankan. Namun setelah kegagalan di laga terakhir musim ini, situasi berubah total dan kini Ibrahimovic ikut menjadi target utama kemarahan publik San Siro. Meski tekanan dari fans terus meningkat, peluang Zlatan Ibrahimovic untuk disingkirkan tampaknya masih kecil, sebab saat ini ia justru menjadi satu-satunya sosok internal yang masih dipercaya untuk membantu membangun ulang Milan jelang bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan sedang menghadapi situasi sulit setelah menutup musim dengan hasil mengecewakan. Kekalahan dari Cagliari membuat Rossoneri gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Kondisi tersebut memicu perubahan besar di internal klub. Pemilik Milan, Geri Cardinali, disebut langsung melakukan perombakan manajemen dengan memberhentikan beberapa figur penting. Di tengah situasi yang belum stabil, nama Adriano Galliani kembali muncul. Mantan petinggi yang identik dengan masa kejayaan Milan itu dikabarkan tertarik untuk kembali ke San Siro setelah lebih dari 10 tahun meninggalkan klub. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube milik Fabrizio Romano, Galliani saat ini sedang aktif membuka komunikasi dengan pihak Milan untuk melihat peluang comeback-nya. Laporan tersebut menyebut perubahan besar di tubuh klub membuka kesempatan baru bagi Galliani untuk kembali mengambil peran di Milan. Hubungannya dengan Geri Cardinali dan Zlatan Ibrahimovic juga disebut menjadi faktor penting yang bisa membuka jalan kepulangannya ke San Siro. Krisis AC Milan semakin jadi sorotan setelah kekalahan dari Cagliari yang membuat Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions. Situasi ini memicu kritik tajam kepada pemilik klub Geri Cardinali dan manajemen Redbird Capital. Jurnalis senior Italia Enrico Curo secara terbuka meminta AC Milan segera memulangkan legenda klub Paolo Maldini. Menurutnya, Maldini adalah sosok yang masih sangat dihormati di dunia sepak bola internasional dan punya peran besar dalam kebangkitan Milan beberapa tahun terakhir. Coro menilai keputusan memecat Maldini menjadi awal dari menurunnya performa klub. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan Milan meraih Scudetto dan menembus semifinal Liga Champions tidak lepas dari kerja Maldini bersama Boban dan Massara. Dalam kritiknya, Coro menyebut manajemen saat ini seperti melupakan jasa besar para tokoh yang membangun fondasi kesuksesan klub. Ia juga menolak jika seluruh kegagalan musim ini hanya dibebankan kepada pemain atau pelatih Massimiliano Allegri. Menurutnya, solusi paling masuk akal saat ini adalah mengesampingkan ego dan segera membawa kembali Maldini ke San Siro untuk membantu membenahi klub. Desakan ini muncul di tengah kemarahan fans yang terus meningkat kepada manajemen Redbird. Banyak pendukung merasa AC Milan kehilangan identitas dan arah sejak Maldini tidak lagi berada di klub. Kegagalan meraih tiket Liga Champions dianggap menjadi bukti nyata proyek baru Redbird Capital belum berjalan sesuai harapan. Situasi ini membuat tekanan terhadap Geri Cardinali semakin besar. Kini publik menunggu langkah berikutnya dari pemilik AC Milan tersebut. Apakah Redbird akan membuka pintu untuk kembalinya Paolo Maldini ke Milan atau tidak? Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.